Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan senantiasa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita doakan agar senantiasa tercurah teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan itu Allah pertemukan dan kumpulkan kita bersama beliau kelak di akhirat. Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabda beliau, Al-mar'u ma'a man yuhibbu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah berbuah, dipertemukan dan dikumpulkan kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu amalan utama yang sangat kita jaga di bulan yang penuh berkah ini setelah ibadah siam, yaitu ibadah salat dan qiyam kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita yakin insyaAllah salah satu pintu peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak sujud. Ini beranjak dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat beliau yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bapak Ibu, sahabat ini laki-laki. Walaupun kita lebih populer Rabi'ah ini adalah perempuan, tapi sahabat Nabi ini namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya pernah mabit. Abitu kata beliau. Jadi kata-kata mabit itu Bapak Ibu sebetulnya juga dari bahasa Arab. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah, kata Rabi'ah. Fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Malam saya menginap bersama Rasulullah itu, saya sediakan air untuk berwudu Rasulullah dan segala kebutuhan beliau. Khidmah kepada Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Kalau ada kesempatan, para sahabat memberikan khidmah dan pelayanan terbaik mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam itu yang memberikan khidmah dan pelayanan kepada Rasulullah, sahabat Rabi'ah ini dapat kesempatan bermalam bersama Rasulullah. Dan ternyata Bapak Ibu, khidmah ini berbuah manis. Karena di malam itu kata Rabi'ah, faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadaku, sal ya Rabi'ah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, wahai Rabi'ah, mintalah. Apa yang kamu inginkan silahkan minta. Bapak Ibu, tawaran datang dari Rasulullah, manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul,
sekaligus kepala negara. Ibaratnya Bapak Ibu, tawaran ini datang dari presiden. Kata Rasulullah, "Sal ya Rabi'ah." Mintalah wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan silahkan minta. Kira-kira kalau awak Bapak Ibu dapat tawaran ini, apalah kira-kira yang kau minta? Bapak Ibu, tawaran ini dipergunakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Rabi'ah. Karena tawaran ini Bapak Ibu tidak datang setiap saat. Bahkan Rasulullah tidak memberikan tawaran seperti ini kepada banyak sahabatnya. Malam itu Rabi'ah dapat kesempatan itu. Kata Rasulullah, mintalah wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan silahkan minta. Dan Masya Allah, cerdasnya para sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampak dari permintaan Rabi'ah ini. Beliau katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku minta jadikan aku sebagai teman dekatmu nanti di surga. Bapak Ibu, ternyata Rabi'ah tidak minta materi duniawi. Rabi'ah tidak minta harta, kekayaan, tempat tinggal, binatang tunggangan, binatang ternak dan lain sebagainya. Rabi'ah mengatakan kepada Rasulullah, jadikan saya teman dekatmu nanti wahai Rasulullah di surga. Bapak Ibu, sebetulnya dalam permintaan ini kalau kita lihat, Rabi'ah tidak hanya minta surga. Cerdasnya Rabi'ah Bapak Ibu, beliau katakan, as'aluka murafaqataka bil jannah. Ya Rasulullah, jadikan aku teman dekatmu nanti di surga. Bapak Ibu, masuk surga saja itu salah satu nikmat luar biasa. Orang bisa masuk surga saja itu sudah kenikmatan luar biasa. Tapi Rabi'ah kemudian minta tidak sekedar surga. Beliau bahkan minta jadi teman dekat Rasulullah di surga. Di mana Bapak Ibu? Di surga di mana Rasulullah berada. Bahkan jadi orang dekat Nabi. Surga tentunya surga terbaik. Yang Rasulullah SAW katakan, jika kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus al-A'la. Surga terbaik di mana Rasulullah berada, itu yang diminta oleh Rabi'ah. Permintaannya berat Bapak Ibu. Maka Rasulullah katakan kepada Rabi'ah, "Aghaira dzalik?" Wahai Rabi'ah, apakah tidak ada yang lain? Mintalah yang lain. Silakan, yang lainlah, coba yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Rabi'ah dengan permintaannya tadi bertahan. Beliau katakan, "Huwa dzak ya Rasulullah." Memang itu wahai Rasulullah, itu yang hamba inginkan. Itu yang saya inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata permintaan Rabi'ah ini tidak serta-merta langsung di-ACC oleh Nabi. Tidak langsung Rasulullah berdoa memintakan kepada Allah supaya dia jadi teman dekat beliau nanti di surga. Beda dengan kasus Ukasyah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kasus Ukasyah. Dalam satu momentum juga Rasulullah bercerita tentang kondisi hari kiamat. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada nabi ataupun rasul yang berjalan di belakangnya itu hanya 10 orang pengikutnya. Ada nabi yang bahkan pengikutnya 3 orang. Bahkan kata beliau ada nanti nabi yang hanya berjalan sendiri saja. Lalu kemudian diperlihatkan oleh Rasulullah sekelompok orang dalam jumlah besar. Rasulullah berharap itu adalah umat beliau yang banyak jumlahnya, tidak sekedar 10, 3. Lalu beliau tanya kepada Jibril, apakah itu umat beliau? Jibril mengatakan bukan. Tapi kemudian kata Jibril, lihatlah ke ufuk. Ternyata di situ ada sawadun katsir, jumlah yang jauh lebih banyak menghitam. Dan itulah umat beliau. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, dari jumlah yang begitu banyak dari umat Rasulullah, ada di antaranya
70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, bukti cinta Rasulullah kepada kita umatnya, beliau angkat tangannya. Rasulullah doa kepada Allah supaya ditambah lagi dari umat beliau yang bisa masuk surga tanpa hisab. Allah kabulkan Bapak Ibu. Setiap satu dari 70.000 yang tadi masuk surga tanpa hisab itu, setiap satu orangnya Allah berikan bonus 70.000 berikutnya. Dari 70.000 tadi, tiap orangnya Allah lipat gandakan 70.000 pula. Lalu begitu mendengar bahwa ternyata Allah tambah kuotanya, walaupun tetap kuotanya terbatas Bapak Ibu, langsung ada seorang sahabat yang berdiri. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya termasuk salah satu yang masuk surga tanpa hisab itu." Kata Rasulullah, "Anta minhum." Engkau masuk salah satunya. Ternyata Bapak Ibu, begitu sahabat yang lain mendengar bisa masuk surga tanpa hisab, Rasulullah doakan bahwa ternyata sahabat yang masih hidup bersama Rasulullah dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab. Lalu sahabat yang lain juga ada yang berdiri, minta permintaan yang sama, "Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah supaya saya bisa masuk surga tanpa hisab." Rasulullah katakan, "Sabaqaka Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nah, itu sahabat Nabi yang bernama Ukasyah. Didoakan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Dan Rabi'ah tidak hanya minta masuk surga tanpa hisab Bapak Ibu. Minta surga di mana Rasulullah berada. Ini jauh lebih berat. Dan Rasulullah tidak serta-merta kemudian berdoa dan mengabulkan keinginannya. Tapi Rasulullah tunjukkan cara untuk sampai ke situ. Begitu Rasulullah katakan, "Aghaira dzalik, wahai Ukasyah, wahai Rabi'ah, apakah tidak ada yang lain?" Rabi'ah katakan, "Huwa dzak ya Rasulullah." Yang itu wahai Rasulullah. Dia bertahan dengan permintaannya. Apa kata Rasulullah? "Kalau memang itu permintaanmu wahai Ukasyah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu bantu aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Bisa permintaan Ukasyah tadi dikabulkan oleh Allah. Bisa Rasulullah minta kepada Allah supaya Ukasyah jadi teman dekat Rasulullah di surga. Tapi jalan untuk ke situ perbanyak sujud. Bantu aku oleh dirimu kata Rasulullah dengan memperbanyak sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak sujud artinya memperbanyak rakaat salat kita. Dan alhamdulillah madrasah Ramadan menempah kita, menjadikan kita terbiasa untuk memperbanyak sujud dan rakaat-rakaat salat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan membiasakan kita melaksanakan salat wajib yang 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid. Yang 5 waktu ini saja Bapak Ibu sudah berapa sujudnya? Sudah berapa rakaatnya? Kalau rakaatnya Bapak Ibu yang wajib saja sudah 17 rakaat. Yang wajib ini kita jaga, bertahan kita di bulan-bulan setelah Ramadan, ini sudah langkah untuk memperbanyak sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang wajib Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Amal pertama yang akan dihisab dari seseorang, kata Rasulullah, dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Kata Rasulullah, "Fa in salahat faqad aflaha wa anjah." Kalau yang wajib, yang fardu, yang 5 waktu itu bagus, tidak bermasalah, kata Rasulullah, maka sungguh orang tersebut telah selamat dan memperoleh kemenangan. Aflaha wa anjah, beruntung dan memperoleh keselamatan. Beruntung dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka Allah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kalau ternyata salat wajibnya bermasalah, sungguh dia telah merugi dan celaka. Ini yang wajib Bapak Ibu.
Bahkan kemudian selama Ramadan kita terbiasa juga menjaga yang wajib ini, kita iringi dengan yang sunnahnya, salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya. Bapak Ibu, ingin memperbanyak sujud tentu salah satunya. Kalau yang wajib tidak bisa kita tambah, tapi yang rawatib sangat mungkin kita maksimalkan. Bapak Ibu, kalau rawatib minimal yang muakkad saja, Bapak Ibu, setidaknya sudah 10 atau 12 rakaat. Ada riwayat yang 10, ada riwayat yang 12. Yang 12 Bapak Ibu, dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man shalla sintai asyrata raka'atan tatawu'an fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menjaga 12 rakaat tatawu, salat sunnah rawatib, baik qobliyah ataupun ba'diyahnya, 12 rakaat kata Rasulullah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah bangunkan untuknya dengan 12 rakaat tadi sebuah rumah di surga. Dengan 12 rakaat Bapak Ibu sudah dapat jaminan sebuah rumah di surga. Bapak Ibu, kalau dapat jaminan rumah di surga berarti insya Allah meraih surganya. Karena sudah ada karcisnya, kuponnya, kapling di surga. Tentu kaplingnya bukan tipe seperti rumah kita di dunia, bukan tipe 36, 40 dan seterusnya. Rumah di surga, sebuah istana yang Allah sediakan untuk penduduk surga dengan 12 rakaat. Mana yang 12 itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Raka'atani qabla al-fajar, 2 rakaat sebelum waktu fajar, sebelum subuh, qobliyah subuh. Arba'a raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam. Nah, ini yang membedakan dengan riwayat salat sunnah rawatib muakkad yang 10. Kalau 10 riwayatnya 2 rakaat sebelum zuhur. Yang 12 tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam. Tetap 2 rakaat. Wa raka'atani ba'da zuhur, 2 rakaat berikutnya kata Rasulullah setelah zuhur. Wa raka'atani ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya. Ingin perbanyak lagi Bapak Ibu, semangat. A'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Semangat memperbanyak sujud tadi bisa kita tambah lagi dengan ghairu muakkadnya. Masih ada yang belum tersebut tadi Bapak Ibu, yang ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Perbanyak sebanyak mungkin. Bahkan di malam Ramadan ada 8 tambah 3, ada tarawih 8 rakaat, ada witir 3 rakaat. Bapak Ibu, malamnya kadang masih kita lanjutkan dengan tahajud 2 rakaat, 4 rakaat sesuai dengan kemampuan kita. Besok paginya kita tambah dengan duha 2 rakaat, 4 rakaat. Tiap kita masuk ke masjid 5 kali dalam sehari ada 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan Bapak Ibu, puluhan sujud, ratusan sujud, puluhan rakaat sangat mungkin kita lakukan dalam satu hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat, bantu aku dengan memperbanyak sujud kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan sujud-sujud kita, rakaat-rakaat kita di bulan suci Ramadan ini kita pertahankan di bulan-bulan setelahnya, karena kita yakin salah satu kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lakukan di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kalau puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan, tapi meraih surga Allah dengan banyak sujud di setiap waktu sampai akhir hayat kita, sangat mungkin kita perbanyak sujud dan rakaat-rakaat kita. Mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita anugerah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jadi teman dekat beliau layaknya permintaan Rabi'ah tadi dengan memperbanyak sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kelapangan, bisa terus menjaga ibadah kita, khususnya ibadah salat kita yang wajib, yang sunnah, dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran berupa surganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.